mobil lu kena asap. Enakan gue apa Aryo? Hai cuy, ini Hanya Lewat dan alur cerita film di bawah umur. Film yang dirilis tahun 2020 ini bercerita tentang kenakalan anak remaja. Pergaulan bebas yang mereka terapkan membawa perpecahan antar persahabatan. Kita mulai aja ya ceritanya. Di awal film ini, kita akan mendengarkan tangisan seorang anak SMA yang mengakui bahwa dirinya tengah hamil. Sekarang siapa bapaknya? Kamu tuh udah bikin aib, udah bikin malu. Kemudian, scene berpindah ke dalam satu ruang kelas. Bu Endang bingung mengapa Aryo, Indra, dan Bayu tidak pernah mengikuti kelasnya. Lantas, Kevin menjawab, Keluarin aja Bu dari sekolahan. ternyata Aryo and the gang datang terlambat. Sesampainya di sekolah, bukannya buru-buru masuk, mereka masih sempat mencoret-coret mobil yang terparkir di tempat parkiran khusus guru dan karyawan. Mobil itu punya Kevin. Tetapi ketika mereka mau masuk kelas, ada razia dong. Kalian pada mau bolos ya? Tas Aryo yang pertama kali diperiksa. Nah pun akhirnya lolos. Dengan mengendap-endap, mereka bertiga menuju kelas. Namun, mereka bertiga, terutama Aryo, sangat terpesona melihat gadis di hadapannya, yaitu Lana, adik kelas yang baru saja pindah dari Bandung. Hai. Hal itu membuat mereka ketahuan oleh guru dan langsung diboyong ke ruang guru. Namun dengan lantangnya, Aryo mengaku bahwa dialah yang mengajak teman-teman untuk selalu bolos dalam mata pelajaran Bu Endang. Ide saya Pak. Sebab Aryo tidak ingin menimbulkan skandal. Bu Endang terlalu cantik di matanya hingga ia mulai jatuh cinta pada Bu Endang. Tapi tentu saja itu hanya akal-akalan Aryo agar mereka lolos dari hukuman. Tapi nggak berhasil sih, Aryo in the gang tetap saja dihukum di lapangan. Selesai dari hukuman, Aryo nekat masuk ke dalam kelas Lana dengan berpura-pura mengembalikan pulpen Mau ngembalin pulpen. agar dapat berinteraksi dengan Lana. Ketika pulang sekolah, Lana dan Aryo bertabrakan tetapi Kevin berteriak pada Aryo. Woi, mata lu buta. Kevin kesal atas ulah Aryo yang mengotori mobilnya dan mereka pun berduel. Saat keributan itu terjadi, Gita, sahabat Lana, mengatakan bahwa Aryo dan Kevin dulunya sahabatan. Mereka dulu itu merupakan 3 sekawan. Ada Aryo, Kevin, dan satu anak perempuan bernama Naya. Secara tiba-tiba, Naya keluar dari sekolah dan Aryo Kevin pun berubah menjadi musuh. Kini, geng Aryo terdiri dari Aryo, Indra, dan Bayu, sementara geng Kevin terdiri dari Kevin, Nino, dan Bima. Lana yang gak sabar nungguin Kevin yang gak kelar-kelar berantemnya, memutuskan untuk pulang sendirian. Sehingga ketika tiba di rumah, Mama Kevin jadi tahu kalau Kevin berantem di sekolah. Dan tentu saja hal itu membuat Kevin geram dan menyuruh Lana membersihkan mobilnya. Ngapain lu ngaduk nyokap? Awalnya, Lana tidak mau tetapi Kevin mengancam akan menyebarkan penyebab Lana pindah ke Jakarta. Jadi ya, Lana dan Kevin ini sepupuan. Sejak kakak Lana hamil di luar nikah, Lana dipindahkan ke Jakarta agar kejadian yang menimpa kakaknya tidak terjadi juga pada Lana. Dan kini, ia tinggal dengan keluarga Kevin. Sementara di rumah Aryo diomelin sama ibunya karena ketahuan berantem di sekolah. Ibunya berpikir Aryo berantem gara-gara memperebutkan cewek, sehingga Aryo dilarang berpacaran. Kamu nggak boleh pacaran sampai lulus kuliah. Namun, sesaat kemudian, Aryo mendapatkan pesan yang membuatnya harus segera datang ke rumah seorang wanita. Sementara di sisi lain, Kevin menceritakan penyebab kepindahan Lana ke Jakarta pada Nino dan Bima. Biar gak kayak kakaknya tau gak lu? Hamil di luar nikah. Keesokan harinya, Lana pergi ke sekolah kepagian. Ia memesan donat di kantin, tetapi donatnya belum mateng sehingga ia hanya memesan teh manis. Aryo yang melihat keberadaan Lana langsung melancarkan aksinya. Ia memotret Lana. Lana yang sadar difoto tanpa izin merasa kesal pada Aryo, tetapi Aryo malah mencium foto Lana. Lantas Lana langsung meninggalkan Aryo yang tentu saja dijegat oleh Aryo. Kamu cantik. Ketika jam pelajaran olahraga, Aryo terus memandang Lana yang saat itu sedang mengobrol dengan Gita. Gita mengatakan pada Lana kalau cowok yang curi-curi pandang pada Lana itu bernama Aryo. Dia cowok yang paling digila-gilai cewek satu sekolahan.
Tapi sayangnya Aryo sudah punya pacar, yaitu Marsha, ketua geng gaul kelas 2. Kemudian Lana pergi ke toilet sebab Lana sedang datang bulan. Tetapi Lana salah masuk toilet. Aryo yang mengikutinya langsung menjaga Lana di depan pintu. Saat Lana menyadari dia salah masuk toilet, Aryo meyakinkan Lana kalau Lana tidak salah. Kemudian lambang toilet berubah. Namun, Lana segera menyadari perihal lambang toilet yang tertukar saat kepala sekolah mengumumkan kajian yang akan diadakan. Sebab kepala sekolah juga meminta pengakuan dari siswa yang menukar lambang toilet tersebut. Bagi yang menukar lambang toilet, jangan bisik-bisik agar segera mengaku. Kajian pun dimulai. Awalnya Kevin mengikuti kajian itu, tetapi kajian yang membahas kenakalan remaja khususnya zina membuat Kevin jengah. Ia pergi ke toilet wanita. Namun, sesaat kemudian Marsha keluar dari toilet sambil mengancing bajunya disusul oleh Kevin yang sedang mengancing resletingnya. Mereka keluar dari toilet yang sama. Enakan gue apa Aryo? Jadi gimana, Sya? Gila lu. Gue sama Aryo pakai hati. Malamnya, saat Lana berbaring di ranjangnya, ia melihat secari kertas bertuliskan, "Sarung bantal kamu gak nyambung." Lana pun kebingungan. Dan tentu saja Lana langsung menceritakan hal itu kepada Gita. Tapi ini tuh bahaya loh. Namun tiba-tiba Nino datang. Lo tuh bisa dipakai gak sih? Bisa diajak tidur gak sama kayak kakak lo? Lana geram. Nino yang marah ingin membalas Lana, namun dihadang oleh Aryo dan pertarungan pun terjadi. Aryo sudah lama di ruang kepala sekolah. Sebab ibunya tak kunjung datang. Padahal Nino dan ibunya sudah pulang sejak lama. Pihak sekolah masih terus berusaha menghubungi kontak yang diberikan Aryo. Namun tak kunjung berhasil dihubungi sebab Aryo tidak memberikan nomor ibunya yang asli. Kepala sekolah yang muak akhirnya menyuruh Aryo meninggalkan ruangannya. Aryo diskors. Keluar kamu! Lana yang menunggu Aryo keluar dari ruangan kepala sekolah langsung menyambut kedatangan Aryo. Lana berterima kasih kepada Aryo karena telah membantunya. Di mobil, Tante Lana menginterogasi Lana perihal perkelahian Lana dengan kakak kelasnya. Tentu saja Lana menyalahkan Kevin atas kejadian itu. Kevin yang kesal dengan tuduhan Lana menyuruh Lana untuk tidak berhubungan dengan Aryo. Lana kemudian menelpon ibunya sebab ia gak kerasan tinggal di Jakarta. Lana ingin pulang. Pokoknya Lana mau pulang. Namun malam itu, Lana mendapati lagi secari kertas di kamar tidurnya. Tentu saja hal itu membuat ia ingin segera mencari pelakunya. Tetapi tiba-tiba Marsha mendatangi Lana. Ia memperingati Lana. Jangan kecentilan sama senior. Gita yang kepo buru-buru menghampiri Lana sambil membawa donat dari Aryo. Aryo yang memasuki kantin mendengar percakapan cowok-cowok yang ingin menggoda Lana. Bahkan mereka memasang taruhan untuk Lana. Tiba-tiba Enak. Lana yang malu-malu semu diminta Aryo untuk berdiri. Dengan segera, Aryo memberi pengumuman bahwa dialah yang akan menjaga Lana. Siapapun yang ingin mendekati Lana harus berurusan dengannya, termasuk Kevin. Tetapi Lana menolaknya. Aku bisa jaga diri sendiri. Akhirnya, Nino meminta maaf pada Lana atas kejadian waktu itu. Ia sekalian ngajak Lana jalan. Namun, belum sempat Lana menjawab, Gita langsung membawanya pergi. Mereka mencari CCTV untuk menangkap pelaku yang menyusup ke kamar Lana. Dan lagi, Lana mendapati kamarnya dipenuhi secari kertas. Lantas, Lana menulis pesan juga. Tanpa disangka, Lana langsung mendapat jawaban dari pesannya. Sementara di tempat lain, Aryo kelihatan sedang berbicara dengan Naya. Dia harus tahu semuanya. Keesokan harinya, Bayu membuat pengumuman pakai toa. Pengumuman tentang perasaan Aryo kepada Lana. Sesampainya di rumah, Lana memeriksa rekaman CCTV di kamarnya. Dan kini ia mengetahui pelakunya. Ternyata pelakunya adalah Aryo. Sambil senyum-senyum, Lana memperhatikan tingkah Aryo saat menempeli kertas-kertas itu. Tiba-tiba, mereka pun memutuskan untuk jalan-jalan. Aryo menggunakan kesempatan itu untuk membahas kejadian di sekolah yang dilakukan oleh Bayu. Lana juga memberitahu Aryo alasan kepindahannya ke Jakarta. Kemudian Aryo mencoba menenangkan Lana. Kamu adalah versi terbaik dari semua cewek yang pernah aku kenal.
Saat Aryo dan Lana membahas soal Marsha yang tidak ada hubungan apa-apa dengan Aryo, saat itulah Aryo nembak Lana. Aku suka sama kamu, Lan. Kamu mau gak jadi pacar aku? Tetapi ada seseorang yang mengambil gambar mereka secara diam-diam. Di hari-hari berikutnya, Lana dan Aryo jadi sering jalan berdua. Aryo memutuskan untuk memperkenalkan Lana pada ibunya. Tentu saja, ibu Aryo tidak mengizinkan mereka berpacaran. Lana yang penasaran mempertanyakan alasan ibu Aryo. Saat itulah ibu Aryo menjelaskan semuanya. Ibu Aryo merupakan seorang anak pembantu di rumah seorang wanita yang di awal film menangis karena hamil di luar nikah. Anak SMA itu tetap mempertahankan bayinya yang diberi nama Aryo. Tetapi orang tua anak SMA itu sangat malu atas kehadiran Aryo, sehingga orang tuanya memberikan Aryo pada pembantunya dan akan mengatakan pada anak SMA itu bahwa Aryo telah meninggal. Rawat anak ini seperti cucu Bude sendiri. Orang tua anak SMA itu memberikan uang untuk modal jualan kepada pembantunya. Sejak saat itulah, ibu Aryo yang mengurus Aryo hingga remaja, dan ibu Aryo selalu menganggap Aryo seperti anak kandungnya sendiri. Kamu begitu berharga buat ibu, Yo. Itulah yang menjadi alasan ibu Aryo tidak pernah menikah, karena ia ingin membesarkan Aryo. Aryo sangat terpukul mendengar semuanya. Keesokan harinya, Lana memberitahu Gita kalau dia sudah jadian dengan Aryo. Demi apa Lana? Lana juga memberitahu Gita bahwa orang yang selama ini menyusup ke kamarnya adalah Aryo. Namun tiba-tiba, Marsha menunjukkan foto Aryo dan Lana saat mereka jalan-jalan malam kala itu. Marsha marah. Viral nih. Lana kembali menentang Marsha hingga Marsha tak berkutik dan pergi meninggalkan Lana. Marsha lalu meminta Aryo untuk menjelaskan hubungan mereka kepada Lana, tetapi Aryo tidak pernah mengakui hubungannya dengan Marsha. Emang kita pernah jadian? Sebab Aryo juga mengetahui bahwa selama ini Marsha sudah kesana kemari. Bukannya kamu ngelakuinnya sama banyak cowok? Jadi si Marsha ini sebenarnya sayang sama si Aryo. Tapi ya gitu, dia masih mampir kesana kesini seperti kejadian di toilet sama Kevin itu. Jadi Aryo nggak sudi pacaran sama Marsha. Terus kenapa masih kemana-mana? Tak lama kemudian, di tengah pertarungan yang terjadi di lapangan sekolah yang disaksikan oleh banyak orang itu, Kevin mengungkapkan kalau Aryo lah yang telah menghamili Naya. Aku tahu lo yang hamilin Naya. Lana yang mendengar semuanya seketika itu juga terluka. Bima menemui Naya dan membawanya bertemu dengan Kevin dan Lana. Maaf Mas Kevin, ada tamu. Di sisi lain, Tante Lana datang ke rumah Aryo untuk meminta Ibu Aryo melarang Aryo berpacaran dengan Lana. Ibu Aryo yang tadinya sudah menyetujui hubungan Aryo dan Lana, kini sangat terkejut mendengar ucapan Tante Lana. Anak ibu menghamili teman sekolahnya. Naya yang sudah bertemu dengan Lana dan Kevin segera meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, walau sebelumnya Naya menyukai Aryo. Bahkan sebelumnya, Naya tidak pernah mengetahui ayah dari anak yang ada di dalam kandungannya hingga Bima datang menjelaskan kejadian yang sesungguhnya. Bukan Aryo yang hamilin Naya. Bima menegaskan bukan Aryo lah ayah dari anak yang dikandung Naya. Gue saksinya, Vin. Saat itu, Aryo, Lana, Kevin, Nino, dan Bima mendatangi sebuah klub. Nino sibuk mencekoki Bima dengan minuman. Kevin yang sudah sangat mabok menyingkir ke sisi panggung sementara Naya bersama dengan Aryo. Namun Aryo yang sudah oleng ingin segera pulang. Ia menitipkan Naya kepada Nino untuk diantarkan pulang. Titip Naya, ntar tolong antar pulang. Jangan sampai dia apa-apain sama Kevin ya. Setelah itu, Bima yang dalam keadaan setengah sadar melihat Nino meletakkan sesuatu ke dalam sebuah minuman dan memberikan minuman itu kepada Naya hingga Naya pun meminumnya. Kini semuanya telah mengetahui kejadian yang sebenarnya, termasuk Ibu Aryo. Bahkan Aryo menenangkan Naya. Kalau sampai anak ini lahir tanpa bapaknya, gak usah takut. Gue yang bakal jadi bapaknya di akte lahir. Namun, Naya tidak ingin mengganggu hubungan Aryo dengan Lana. Gue gak bakal ganggu hubungan lu sama Lana. Keesokan harinya, geng Kevin mendatangi geng Aryo di belakang sekolah. Seolah-olah Kevin ingin melabrak Aryo. Kalau gue selama ini salah sama sahabat gue yang namanya Aryo. Tetapi ternyata ia berpaling pada Nino. Lo apain Naya? Hah?
Mereka pun akhirnya menghajar Nino. Setelah itu, Lana mempertanyakan niat Aryo untuk mencari orang tua kandungnya, tetapi Aryo tidak menginginkannya. Bagi Aryo, ibunya yang sekarang adalah orang tuanya. Itu lebih dari cukup. Hal itu membuat Lana mengagumi Aryo. Mereka mulai saling menatap sampai akhirnya ternyata mereka sedang dihukum. Tamat. Itulah tadi alur cerita film Di Bawah Umur. Nah, silahkan nonton film aslinya ya, biar lebih greget. Bye-bye.